Tak ada yang bisa kita lakukan. Saranku jangan kau makan apapun yang mereka berikan. Itu akan membuat tubuhmu mati perlahan dan kau akan kekal di sini. Kau harapan kami satu-satunya. Tolong bebaskan kami. Kuburkan kami semua secara layak. Jika nanti kau bisa kembali ke tubuhmu. Tapi Noni, bukankah Nyai bisa saja membunuhku? Kenapa tak ia lakukan? Karena dengan tubuhmu, ia bisa membunuh semua anggota keluargamu yang lain. Ia harus memberi tumbal makhluk-makhluk pengikut yang sudah membantunya sejak dulu. Apa? Jadi ia mengincar seluruh keluargaku? Ajeng terbata. Tak bisa ia bayangkan dengan tangannya makhluk itu membunuh satu persatu anggota keluarganya. Noni itu mengangguk pelan. Apa tak ada yang bisa aku perbuat? Aku harus bertindak. Makhluk itu tak boleh menyentuh keluargaku. Ajeng meremas spray tempat tidur. Ia benar-benar kalut. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi aku harus melewati lorong gelap yang berisi binatang melata yang mengerikan. Dan kau juga terus berperang melawan Nyai. Ingat, apa yang terjadi denganmu, itu juga yang terjadi pada makhluk itu. Jelas Noni. Lantas bagaimana dengan Bik Jumi? Apa kau mengenalnya? Dia berada di penjara tadi sewaktu aku kesini, tanya Ajeng. Noni mendesah. Dia sudah mati karena ia memakan makanan dari makhluk berbulu itu. Mungkin sekarang jasadnya ada di dalam kamar. Ajeng terdiam. Pantaslah selama ini Bik Jumi tampak berbeda. Berarti yang selama ini ada di rumahnya itu iblis yang menyerupainya. Jumi yang malang, desisnya. Ajeng lagi-lagi hanya mampu menghela nafas. Perasaannya campur aduk antara sedih, kesal, dan marah. Noni, maukah kau menolongku? Aku ingin keluar dari tempat ini, harap Ajeng. Wanita Belanda itu berpikir sejenak. Ajeng merasa tak sabar kembali bertanya padanya. Noni? Iya, tentu saja, aku mau. Malam kita pergi dari sini. Malam? Kau kira cuma duniamu saja yang ada siang dan malam? Sama saja. Noni itu terkekeh. Kalian makan juga? Ajeng semakin menyelidik. Ia begitu penasaran karena ini untuk pertama kalinya ia bersinggungan dengan makhluk astral. Ya, tentu. Meski makanan kami adalah makanan yang menjijikkan bagi kalian, seperti cacing dan makanan kotor lainnya, termasuk tulang belulang binatang, tuturnya. Ajeng mual dan bergidik saat mendengar ucapan dari Noni Belanda. Kau jijik, aku pun sama. Ruangan ini adalah neraka. Itulah sebabnya aku ingin membantumu, agar aku bisa segera bebas dan pergi ke alamku. Noni itu membuang mukanya, menghindari tatapan Ajeng yang mengibah. Semoga usaha kita berhasil ya Non, desah Ajeng dengan segala harap. Di sisi lain, krek, nenek membuka pintu kamar Bagas yang saat itu masih memeluk guling dan tertidur lelap. Dengan sayang, nenek membelai kening sang cucu saat ia duduk di pinggir ranjang. Mata Bagas mengerjap, sedikit menyipit dan menyesuaikan cahaya yang menyilaukan matanya. Nenek, desisnya. Bagaimana Gas? Masih pusing? Nenek bawain bubur sop ayam, kesukaan kamu. Nenek dengan sayang memijit pelan dengan Bagas. Sedikit pusing Nek, tapi udah enakan kok, jawabnya dengan mengulas senyum tipis. Ya sudah, kamu makan, terus istirahat lagi, biar cepat sehat. Nenek lalu bangkit dari tepi ranjang dan melangkah menjauhi Bagas. Oh ya Nek, Bagas mau tanya sesuatu. Nenek langsung menghentikan langkahnya dan menatap heran ke arah Bagas. Apa Gas? Apa nenek tidak merasakan keanehan di rumah ini Nek? Tanya Bagas. Nenek menggeleng cepat. Semua baik-baik saja kok Gas. Memang ada yang mengganggumu? Tanya nenek. Tapi Bagas langsung terdiam. Ia bingung mau menjawab apa, karena takut nenek tak percaya ucapannya. Nggak ada apa-apa Nek, cuma mimpi buruk aja, bohongnya. Nenek mengulas senyum manis dan berkata, jangan mikir macem-macem, banyak berdoa, jadi kita tenang. Bagas mengangguk pelan. Ucapan nenek ada benarnya. Setelah nenek keluar, Bagas kembali memejamkan matanya. Rasa kantuk karena demam tak dapat ia tahan. Di antara sadar atau sedang dalam keadaan bermimpi,
Bagas mendengar suara kunyahan dan denting sendok beradu dengan mangkok keramik. Bagas merasa terusik dan kembali tersadar. Ia mengucek matanya berulang kali. "Siapa sih yang makan?" tanyanya dalam hati. Bagas lalu terduduk, perutnya keroncongan. Ia lupa tadi untuk makan bubur sop buatan nenek. Bocah itu lalu berusaha bangkit, meski sedikit sempoyongan. Ia menatap mangkuk keramik di nakas tak jauh dari ranjangnya. "Loh, kok kosong? Siapa yang makan?" Bagas bicara pada dirinya sendiri, menatap heran mangkuk sop yang kosong. Sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal, Bagas melangkah keluar kamar. Perutnya sudah sangat lapar. Matanya menelisik setiap sudut, sepi. Ia berpikir mungkin neneknya kini berada di dalam kamar dan sedang menyendiri. "Bik Jumi?" panggilnya saat kaki berukuran 39 itu sedang menuruni anak tangga menuju lantai dasar. Tak ada sahutan. Bocah itu kembali menyisir ruangan depan. Terdengar bunyi seseorang yang menyapu halaman. Ia lalu mengintip di jendela. Benar saja, seseorang sedang menyapu dengan tenang. Dari postur dan gayanya, Bagas tahu itu Bik Jumi. Bagas bernafas lega. Mimpi tadi malam membuatnya susah untuk move on dan menjadi takut bila bertemu Bik Jumi. Teringat bagaimana menyeramkan sosok Bik Jumi dalam mimpinya itu. Syukurlah Bik Jumi ada di luar. Aku bisa mencari makanan dengan tenang, desis Bagas. Bocah itu lalu berbalik dan melangkah menuju dapur, berharap bisa menemukan makanan yang bisa mengganjal perutnya. Namun saat ia melewati kamar Bik Jumi yang terletak di dekat dapur, indera penciumannya menangkap bau yang tak sedap menguar dari kamar orang yang ia takuti itu. Baunya amat busuk, seperti bangkai, membuat selera makan bocah itu hilang seketika. "Bau apa ini?" decaknya heran. Baru saja hendak menyentuh gagang pintu kamar Bik Jumi, perutnya kembali berbunyi. Perih begitu menusuk membuat Bagas mengurungkan niatnya dan menarik kembali tangannya. Ia berbalik dan melangkah menuju dapur, mencari makanan yang bisa mengganjal perutnya. Bagas mulai mengitari setiap sudut dapur, membuka lemari tempat menyimpan makanan. Kosong. Semua tempat ia periksa, kosong. Hanya ada 2 bungkus mie instan di dalam kulkas. Pasti nenek atau mama lupa belanja di Indo April, dengus Bagas. Ia lalu meraih mie dan saat ia hendak memasak, pandangannya tertuju pada sebuah mangkuk yang ditutupi di dekat meja kompor. Rasa penasaran begitu menyergap. Mungkinkah itu sisa bubur sop yang dibuat nenek? Batinnya. Bagas meletakkan mie begitu saja di atas meja makan dan melangkah menuju meja kompor. Tanpa ragu, Bagas membuka tutup mangkuk dan matanya membulat sempurna. Dan tanpa sadar, tutup mangkuk yang terbuat dari keramik putih jatuh dan pecah berkeping-keping. Prang! Tubuhnya bergetar, menahan takut melihat isi dari mangkuk yang ia kira adalah bubur sop seperti yang nenek tawarkan. Yang ternyata bukan bubur, melainkan belatung-belatung putih kecil sebesar nasi yang bergerak dan beberapa berloncatan, membuat Bagas begidik ngeri. Bertepatan dengan bunyi pecahan tutup, Mama yang baru saja pulang bersama Gandhi langsung berlarian menuju dapur dan mendapati Bagas dengan tubuh gemetar terduduk di lantai. "Bagas!" Mama berlari menuju Bagas dan memeluk Bagas erat. "Ada apa, Nak?" tanyanya saat membingkai wajah Bagas yang penuh air mata dan sorot ketakutan. Itu..." Bagas menunjuk mangkuk yang terbuka. Mama berdiri dan melangkah hati-hati, menghindari serpihan keramik yang pecah. Ia melihat isi mangkuk yang ternyata tak lain adalah bubur sop yang semerbak wanginya. Mama menoleh ke arah Bagas dan Gandhi secara bergantian. "Apaan, Ma?" tanya Gandhi. "Cuma bubur sop. Apa ini buatan nenek?" "Enggak mungkin sop, Ma. Itu belatung," desis Bagas. "Bagas, biar saya yang bersihkannya." Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang membuat mereka menatap ke arahnya. Entah sejak kapan Bik Jumi ada di sana, tersenyum misterius yang membuat Bagas semakin takut. "Oh iya Bi, silakan." Mama menyingkir dan mendekati Bagas. Punggung tangannya ia tempelkan ke kening Bagas. "Masih panas. Mungkin kamu cuma halusinasi."
ujar Mama. Kruk. Mama menoleh ke arah Bagas saat mendengar bunyi dari arah bocah 15 tahun itu. Lapar ya nak? Tuh Mama bawa nasi bungkus, kita makan sama-sama yuk. Mama membantu Bagas untuk bangkit dan melangkah ke arah Gandhi. Bi, ikut makan yuk, ajak Mama saat akan melintasi Bik Jumi yang menunduk. Ia hanya membalas dengan anggukan pelan. Mama tampak acuh dan terus membawa Bagas menjauh, sedang Bik Jumi terus melakukan pekerjaannya. Saat melewati kamar Bik Jumi, bau bangkai kembali merebak, membuat Mama dan kedua anaknya serentak menutup hidung karena tak tahan mual. Bau apa itu mah? Apa perlu diperiksa? Usul Gandhi. Mama yang merasa curiga segera mendekat dan tangannya terulur di handle pintu. Belum sempat Mama menekannya, suara berat terdengar dengan nada tak suka mengaung di belakangnya. Tidak ada apa-apa di kamar saya, Nyonya. Mungkin itu bau dari luar. Seketika Mama menarik kembali tangannya dan menelan ludah susah payah karena rasa bersalah. Maaf Bi, saya lancang, ucap Mama sembari menarik Bagas dan Gandhi menjauh. Di saat yang bersamaan, mereka melihat Ajeng masuk. Mama heran karena anak gadisnya itu melewatinya begitu saja. Acuh dan tatapannya kosong. Ajeng, lirih Mama. Kak Ajeng kenapa mah? Tanya Gandhi. Mama hanya mengedipkan bahu dan kembali mengayun kakinya menuju kamar Bagas. Ia ingin merawat Bagas yang masih demam dan melihat keadaan ibunya yang sejak tadi belum ia temui. Sementara di bawah, Bik Jumi meraih sendok dan mendekati mangkuk yang tadi terisi dengan bubur sop di mata Mama Bagas. Padahal berisi ratusan belatung yang menggeliat dan sebagian meloncat, ia makan dengan amat lahap. Beberapa belatung yang tak sempat ia kunyah merayap di antara bibir dan tangannya. Wajah pucat itu tersenyum dengan bibir yang lebar, mengoyak pipi hingga darah keluar di sela-sela dagingnya. Puas ia mengisi perutnya, wanita itu melangkah kembali ke arah kamar dan masuk dengan perlahan. Aroma bangkai seketika menyeruak. Wanita itu menengadah dan melihat sosok tergantung dengan tali yang melingkar di lehernya. Matanya sudah hilang berganti dengan kerubungan belatuk yang keluar dan jatuh satu persatu. Tubuhnya sebagian sudah mengelupas dan dihinggapi lalat yang terbang dan hinggap silih berganti. Wanita itu tersenyum puas melihat mayat yang tak lain adalah dirinya sendiri. Ya, itulah mayat Bik Jumi yang mati terbunuh karena halusinasi. Makhluk jahat penghuni rumah berhasil masuk ke tubuhnya dan membisikkan kata-kata ajakan untuk kematian. Bik Jumi gantung diri setelah semalaman mendapat teror dari makhluk astral penunggu rumah, hingga ia mengikuti bisikan-bisikan iblis untuk gantung diri. Sekarang jiwa Bik Jumi terperangkap di penjara alam gaib, bersama dengan jiwa-jiwa yang menjadi korban sebelumnya. Teror yang Bik Jumi dapatkan karena ia tak sengaja membuang air panas di kamar mandi tanpa mengucapkan bismillah. Air panas itu mengenai salah satu anak genderuwo yang menetap di rumah itu. Mereka marah dan tak terima dengan perbuatan wanita tengah baya itu. Malang bagi Bik Jumi yang sendirian dan terkepung dengan banyaknya makhluk astral penunggu rumah. Dirinya tersiksa hingga kematian menjemputnya. Nenek mulai curiga melihat perilaku Bik Jumi yang tak biasa. Jika ia membantu, hanya terdiam. Dan yang anehnya selalu ada belatung saat Bik Jumi pergi. Nenek pun merasa hawa di rumah itu berbeda. Jika malam dingin teramat menusuk tulang hingga membuat berlapis-lapis selimut pun tak mampu menghalau rasa dinginnya. Jika siang, udara panas membuat gerah meski hari mendung dan hujan. Aroma bangkai pun sesekali mengusik indera penciuman. Tapi anehnya begitu Bik Jumi mendekat, bau bangkai itu menghilang. Tatapan Bik Jumi pun berbeda, lebih tajam dan terkadang seperti mengancam. Berbeda dengan dirinya yang biasa, pandangannya lembut dan penuh cinta. Beberapa kali nenek mengutarakan keresahan hatinya pada Desi, tapi Desi sepertinya tak peduli. Ia terlalu sibuk dengan urusan pernikahannya yang semakin dekat. Nenek menghela nafas gusar. Teringat dari kemarin tak melihat Ajeng. Wanita tua itu menggeser tubuhnya dan menjejakkan kaki di lantai.
Ia menarik sweater rajut berwarna hijau botol andalannya kala dingin melanda. Dengan memeluk dirinya sendiri, nenek melangkahkan kaki ke arah kamar Ajeng yang jaraknya tak begitu jauh dari kamarnya. Sempat beberapa kali menghentikan langkahnya saat merasa ada yang memperhatikan gerak-geriknya. Namun, demi cucu kesayangannya, nenek tetap melanjutkan niat awalnya, ingin melihat Ajeng. Karena malam begini, Ajeng pasti sudah pulang dari kegiatannya bekerja. Jangan terlalu membuat orang rumah curiga. Kalau mereka hilang seperti keluarga sebelumnya, rumah ini tak akan pernah terisi lagi, dan tumbal akan susah kudapat. Nenek seketika menghentikan langkahnya saat mendengar suara dari kamar Ajeng. Logat seperti orang Belanda dan Jawa yang berbarengan. Nenek tercekat, jantungnya berdegup kian kencang. Ia memilih mundur dan menyembunyikan diri di balik dinding untuk mengintip siapa yang berada di kamar cucunya itu. Tak lama, Bik Jumi keluar dari kamar Ajeng sembari menyeringai. Sempat menghentikan langkah dan menyisir sekitar, membuat jantung nenek seolah berhenti berdetak. Namun sejurus kemudian, ia melangkah turun dari tangga dan nenek bisa kembali bernafas lega. Belum hilang rasa kagetnya, nenek harus kembali merasakan dentuman dalam dadanya kala tak sengaja ia melihat di celah pintu kamar Ajeng yang terbuka. Ajeng sedang bercermin dan menyisir rambutnya sambil bersenandung Jawa. Entah datang dari mana, suara dentingan gamelan datang bersahut-sahutan. Seketika bulu roma nenek berdiri. Wanita tua itu mematung, merasakan hawa dingin yang menusuk. Asap tiba-tiba mengelilingi rumah, dan dalam sekejap, suasana rumah berubah mencekam. Makhluk tak kasat mata bermunculan, mulai dari yang berbulu lebat, berkaki satu yang diseret, tangan buntung, wajah rusak, wajah yang dipenuhi belatung dan masih banyak makhluk lainnya. Mereka menyebar ke segala ruangan seperti zombie, dengan wajah menyeringai dan kelaparan. Tubuh nenek bergetar hebat, apalagi saat mendengar suara kikikan yang berasal dari cucu kesayangannya, yaitu Ajeng. Rasa takut kian menguasai dirinya. Saat ingin berbalik dan kabur, tiba-tiba, tap, sesuatu seperti menangkap kakinya. Mata nenek membola dan menghadap ke arah lantai. Ia ingin teriak, tapi suaranya seperti tertahan di kerongkongan. Tangan pucat mencengkeram salah satu kakinya. Tubuh makhluk separuh yang keluar dari ubin itu menatapnya dan menyeringai mengerikan, seolah mengejek nenek yang saat ini tak mampu berkata-kata. Lepaskan. Susah payah nenek berusaha lepas dari cengkeraman tangan dingin pucat berurat itu. Keringat mengucur deras di dahinya. Namun, cengkeraman makhluk itu semakin kuat dan tubuh nenek terjerembab di lantai. Bibirnya membentur lantai hingga darah mengucur deras dari luka yang menganga. Darah, darah. Makhluk itu melepaskan kaki nenek yang meringis kesakitan. Tangan keriputnya menyentuh bibirnya. Darah, lirihnya. Makhluk yang hanya separuh itu perlahan merangkak dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Makhluk itu berputar dengan posisi seperti laba-laba. Tangan dan kaki berjalan bersamaan dengan kepala terbalik, mendekati nenek yang berusaha untuk bangkit dan terduduk. Nenek terkesiap saat melihat makhluk aneh itu tertawa terbahak melihat nenek yang kepayahan. Jauh, pergi! Suara nenek yang membahana bukannya membuat makhluk itu pergi, malah semakin mendekat. Teriakannya itu juga membuat Ajeng dan makhluk lain yang ingin dihindarinya malah mendekat. Nenek yang dikepung beringisut mundur dan terpojok di dinding. Saat mencekam seperti itu, ia melihat Ajeng berdiri dengan tatapan yang sulit diartikan. Ajeng, tolong nenek nak. Lirih nenek mengibah, tapi Ajeng malah tertawa mengerikan. Ia malah mengangkat kedua tangannya, seolah memberi komando pada makhluk seram lainnya itu, menghabisi wanita tua yang ada di hadapannya. Nikmati makanan kalian anak-anak, makanan siap disantap. Bertepatan dengan ucapan Ajeng, air mata jatuh di kedua sudut mata nenek. Tangisnya pecah saat makhluk itu mulai mendekat dan ia dalam keadaan tak berdaya. Jangan! Makhluk menyeramkan dengan tingkah seperti zombie itu menarik kaki nenek hingga tubuhnya berada di tengah-tengah. Tubuh nenek terkoyak saat kuku-kuku tajam itu menyentuh kulitnya. Nenek hanya bisa menahan sakit
saat tubuh tuanya menjadi rebutan dan gigitan serta hisapan dari makhluk-makhluk aneh yang datang entah dari mana. Tubuh tua itu menggelepar saat darahnya muncrat dan dagingnya mulai terlepas menyisakan rongga. Wajah Ajeng lah yang ia lihat terakhir kalinya saat tangan Ajeng dengan lihai menancap di dada nenek dan merobek dada tua itu hingga tembus ke organ. Mulut nenek hanya bisa menganga, menahan sakit yang teramat sangat saat tangan Ajeng bergerak dan mencabut jantungnya. Itulah saat terakhir dirinya bisa melihat dunia dan kegelapan seketika menyelimutinya. Ibu, nenek merasakan tubuhnya terguncang dan sebuah suara menyentak dirinya. Mata tua itu mengerjap, nafasnya memburu dan terasa sesak. Ibu baik-baik saja? Samar nenek menatap seseorang yang saat itu memanggil namanya. Des, apa kita sekarang berada di surga? Tanya nenek saat ia menatap anak gadisnya yang kini berada di hadapannya dan sedang menatapnya cemas. Kita di rumah, Bu. Ibu kenapa tidur di sini? Ibu sakit. Perlahan bule Desi mendekat ke arah nenek dan membantu tubuh ringkih itu terduduk. Mata nenek mengerjap dan menyisir sekitar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menyentuh bibir dan dadanya. Tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Apa yang ia alami tadi hanya mimpi semata? Desi menatap ibunya heran. Mbak Rina mana? Ia celingukan mencari mbaknya. Nenek menggeleng pelan. Mbak Rina! Teriak Desi memanggil mama dari Bagas dan Gandhi. Rina yang sedang tertidur menunggui Bagas langsung tersentak dan berlarian ke arah suara. Ia tersentak saat melihat ibu dan adiknya sedang terduduk di lantai, tak jauh dari kamar anak gadisnya. Desi, ibu kenapa? Tanya Rina saat berada di antara ibu dan adiknya. Desi mendongak dan menoleh ke arah mbaknya. Desi yang tanya, Mbak, ibu kenapa tertidur di lantai? Mbak ini gimana? Lagian ibu baru sebentar Desi tinggal udah begini. Desi nyerocos menahan marah. Rina terdiam, merasa bersalah karena lalai menjaga ibunya. Mbak ketiduran, Rin. Bagas demam dari tadi, badannya panas, ucap Rina. Ibu kenapa? Nenek terdiam, tak berani menceritakan mimpi buruk yang sangat menyeramkan itu. Hanya matanya yang terus menatap ke arah kamar Ajeng. Perasaannya bercampur aduk antara penasaran dan juga takut. Desi dan Rina mengarahkan pandangannya ke arah kamar Ajeng. Ada apa dengan kamar Ajeng, Bu? Kenapa ibu menatap terus ke situ? Tanya Desi. Nenek masih terdiam menghadapi ibunya yang berubah. Rina lalu membantu ibunya berdiri dan memapahnya ke arah kamar. Bi Cumi kemana lagi? Punya pembantu gak tahu diri ya gitu? Gak bisa diandelin, omel Desi. Rina terdiam, penasaran kenapa ibunya selalu menatap ke arah kamar Ajeng. Rina pun memutuskan untuk menemui anak perempuannya itu. Kriat, ia membuka pintu kamar Ajeng yang tak terkunci. Hatinya lega karena ternyata Ajeng sedang tertidur lelap. Rina masuk ke kamar anak gadisnya dan mengelus pucuk kepalanya. Ia bersyukur karena apa yang ia pikirkan tak kejadian. Ajeng, anaknya baik-baik saja dan tak ada yang aneh padanya. Jeng, mama tahu Ajeng anak baik. Jangan kecewain mama ya nak, lirihnya. Rina lalu berbalik, tapi ekor matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat baju kaos putih yang berserakan di lantai bersama celana jeans terdapat noda yang tak biasa. Rina mendekat dan meraihnya, mencium noda yang berwarna seperti darah kering atau berbau amis. Darah? Kenapa ada di bajunya? Belum hilang rasa penasarannya, Rina meraih celana yang juga terdapat noda yang sama. Seketika hati Rina mencelos. Ia kecewa. Ia berpikir keras. Darah apa ini? Apakah ini darah? Jangan-jangan Ajeng? Sementara itu, suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Ajeng menatap ruangan yang semakin gelap dan mencekam. Ia ingin bebas, tapi kakinya dirantai. Harapannya untuk lepas musnah sudah. Sedang noni Belanda mereka seret dan bawa ke arah penjara yang lembab dan dingin. Sayup-sayup Ajeng mendengar suara tangisan dan jerit ketakutan dari orang-orang yang mereka siksa. Tempat ini tak lebih adalah tempat pembantaian. Penyiksaan tak berujung. Krek. Ajeng menarik kakinya
dan menekuk hingga menyentuh dada. Perasaannya berubah tak enak saat terdengar derap langkah kaki mendekat. Derap kaki yang menghentak itu mengingatkannya pada sosok makhluk berbulu lebat dengan mata merah yang telah berbuat cabul padanya. Krek! Aroma daging panggang menguar saat pintu terbuka perlahan, membuat Ajeng menelan ludah. Perutnya yang keroncongan meronta untuk mencoba. Kali ini, ternyata bukan makhluk berbulu yang datang, melainkan laki-laki berpakaian tentara pada zaman Belanda, bertubuh tinggi dengan wajah yang tampan, hidung mancung dengan mata yang menatapnya tajam. Ia membawa senampan makanan enak dan meletakkannya di atas kasur tempat Ajeng dirantai. "Silahkan Nona, nikmati makan malammu," serunya dengan senyum khas yang sulit diartikan. Ajeng yang memang sudah sangat lapar amat bersemangat saat melihat potongan daging panggang di atas nampan dengan aroma yang menggoda. Saat ia meraih potongan daging dan hampir saja menyantapnya, ia teringat untuk berdoa, "Bismillahirrahmanirrahim." Baru saja mulutnya menyentuh daging, bau daging panggang berubah jadi bau bangkai yang sangat menyengat. Ajeng menjauhkan tangannya yang sedang memegang daging, memperhatikan dengan seksama daging yang ada di genggamannya. Matanya melebar saat melihat daging panggang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap dan sesuatu bergerak di antaranya. Benda menggeliat berlendir itu berjatuhan ke atas kasur. Ajeng melempar daging yang ia kira adalah daging kambing. Tapi ketika ia mengucap doa, daging itu berubah bentuk menjadi tangan manusia yang membusuk, dipenuhi cacing dan belatung. Tubuh Ajeng bergetar, tatapannya takut dan jijik, sedang lelaki yang tadi memberinya makan tertawa dengan amat kencang. "Kau mau membunuhku?" Ajeng menatap marah padanya. Lelaki itu balik menatap Ajeng tak kalah sangar. Matanya berubah semerah darah. "Kau gadis bodoh, dalam keadaan lapar pun masih mengingat Tuhanmu. Apa yang kau dapat, ha? Lagian wanita pendosa sepertimu sudah seharusnya kekal bersama kami di sini," desisnya. Ajeng terdiam, mengingat semua kesalahan yang ia perbuat. Terlalu terburu nafsu hingga membuatnya terpenjara di tempat mengerikan seperti ini. Lelaki berwajah Belanda itu membalikkan badan. "Dan ingat, kau itu sama seperti kami. Jadi biasakanlah makan bangkai, karena itulah makanan kita," ucapnya sebelum pergi dan menutup pintu. Ajeng menyembunyikan wajahnya di antara pahanya. Tangisnya pecah, mengingat pacar dan orang tuanya, berharap mereka datang dan membebaskannya. Meski itu mustahil, ia ingin tetap meminta pada Tuhannya. Ia ingin kembali ke tempat asalnya, berkumpul dengan orang-orang yang ia sayang. "Sada, Mas Sada, Sadawira, tolong aku Mas." Di sisi lain, tit, 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 suara monitor di ruangan tempat Sada dirawat terdengar tak beraturan. Bukti bahwa pemuda itu masih dalam keadaan kritis karena luka yang ia terima dari gadis yang mirip dengan pacarnya. "Sada, Mas Sada." Dalam kondisi tak sadarkan diri, lelaki berhidung mancung itu samar mendengar suara gadis yang amat ia cintai. "Ajeng, Ajeng sayang, kamu di mana?" Sadawira mencari suara Ajeng yang terdengar lirih dan menyedihkan. "Aku di sini, Mas." Di kejauhan Sadawira melihat lambaian tangan Ajeng di sebuah rumah bergaya Belanda yang tak terawat, dengan jamur dan beberapa bagian dinding yang menghitam. Pohon besar dan gersang mengelilingi rumah yang tanpa sinar lampu hingga terkesan angker. Hanya karena pendar cahaya rembulan yang membuatnya bisa melihat di remangnya malam. "Ajeng, Ajeng." Semakin Sada berlari, semakin rumah menjauh. Seolah benda itu bergerak, Sada terengah-engah. Nafasnya tersengal. Namun ia tak menyerah. Pemuda tampan itu melanjutkan usahanya untuk menolong Ajeng yang sepertinya terperangkap di dalam rumah. Kali ini ia mampu mencapai rumah dan kini ia berdiri di ambang pintu rumah peninggalan Belanda itu. "Ajeng!" Sada menggedor jendela yang tepat berada di hadapan Ajeng. "Tolong Ajeng, Mas," lirih gadisnya. "Ajeng!"
Sada berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam. Berulang kali ia mendang pintu, tapi tak berhasil. Dan tendangan ketujuh, Sada berhasil membuka pintu hingga terbuka lebar. Brak, Ajeng! Gelap. Ruangan itu sangat gelap. Hanya terdengar suara kaki yang mendekat dan Mas Sada, Mas. Baru saja Sada hendak melangkah mendekat dan samar-samar wajah Ajeng terlihat. Gadis itu seperti ditarik menjauh darinya, masuk ke dalam kegelapan. Mas! Sada tak putus asa, ia berlari mengejar Ajeng di tempat yang sangat gelap. Anehnya, ruangan itu seperti hampa. Kaki Sada terasa amat ringan dan mengawang. Sekuat apapun ia berlari, ia tak merasa capek. Hingga netra Sada menangkap seberkas cahaya di ujung jalan. Saat ia tiba di ujung, jelas ia melihat Ajeng dan dua orang bertubuh besar dan berotot sedang meniti anak tangga dengan tiang gantungan di atasnya. Di samping tiang gantungan, ada seorang wanita yang juga berwajah amat mirip dengan Ajeng, sedang tersenyum sinis kepadanya, seolah menunjukkan tanda kemenangan. Di bawah tiang gantungan, ribuan orang bersorak-sorai menyambut kematian Ajeng. Ruang besar seperti aula itu penuh sesak dengan makhluk berwajah seram dan bertubuh tak utuh. Mereka semua mengerikan. Ajeng! Panggil Sada saat gadisnya itu sudah berdiri di bawah tiang gantungan. Namun Ajeng yang ia panggil tak menyahut. Pandangannya kosong. Sedang wanita yang sedang duduk di singgasana itu berdiri dan menunjuk ke arah Sada. Gadismu ini akan segera mati karena perbuatan kotornya dengan dirimu, dan kau pun akan segera menyusul. Selamat datang di dunia kami, Tuan Sadawira. Siap-siaplah mengabdi kepadaku. Bertepatan dengan ucapannya, dua orang berotot itu melingkarkan tali ke leher Ajeng dan Ajeng! Dengan mata kepalanya sendiri, Sada melihat jelas Ajeng yang tergantung dan menahan sakit, tapi ia tak dapat menolong karena banyaknya yang menghalangi. Tubuh Sada luruh dan tangisnya pecah seketika. Di saat itu dalam hati Sada berkata, izinkan kami menebus kesalahan kami Tuhan, dan selamatkanlah kami. Seolah Tuhan mendengar doanya, tubuh Sada seperti ditarik sesuatu dengan kuat, kembali ke lorong gelap yang panjang, dan saat tiba di ujung yang terdapat sinar teramat terang, tubuh Sada bagai dilempar dan jatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Sada, bangun nak. Bersamaan dengan suara yang ia dengar, mata Sada mengerjap berulang kali dan ia merasakan sebuah pelukan erat, juga tangis yang menyayat. Sada, bangun nak. Bersamaan dengan suara yang ia dengar, mata Sada mengerjap berulang dan ia merasakan sebuah pelukan erat, juga tangis yang menyayat. Sada, Mama. Samar Sada melihat wajah mamanya yang menangis menatap dirinya. Tangannya mengelus pucuk kepala Sada dengan sayang. Kamu sudah sadar nak? Mama kira Mama akan kehilangan dirimu nak. Siapa yang sudah tega berbuat seperti ini padamu? Sada terdiam, tak mungkin ia mengatakan hal yang sebenarnya. Sedang ia tahu, jika yang berada dalam tubuh Ajeng itu bukanlah Ajeng yang sesungguhnya. Apalagi yang tadi ada di mimpinya. Ia yakin itu Ajeng yang memang meminta tolong padanya. Ma, tolong carikan ustadz yang berpengalaman. Sada butuh, Ma. Tiba-tiba Sada meraih tangan mamanya dan memohon dengan sangat. Ustadz? Untuk apa? Tanya mamanya heran. Nanti Sada cerita. Sada mohon, Ma. Tolong Sada, carikan Pak Ustadz sebelum terlambat. Sembari menahan tangis, Sada kembali memohon pada mamahnya. Ia begitu khawatir dengan nasib Ajeng. Bagaimana jika ia melukai orang-orang terdekatnya? Sedangkan Ajeng hanya mampu menangis di sebuah ruangan gelap dan lembab, dengan tetes air yang terdengar jatuh menetes satu-satu di ujung ruangan. Hawa anyep dan sumbak terasa begitu pekat. Gadis itu masih meringis menahan sakit di sekitar perut dan kemaluannya. Rasa lapar yang tiada terhingga membuat tubuhnya lemas. Namun ia tetap bertahan, meski di hadapannya terdapat senampan daging yang mengeluarkan aroma lezat dan membuat ia menelan ludah. Ajeng tetap bertahan, mengingat sebelumnya ia pernah disuguhkan makanan yang sama, tapi ternyata itu hanya fata morgana semata. Kenyataannya, daging yang terlihat enak itu adalah potongan tangan yang penuh dengan cacing dan belatung.
Tubuh Ajeng bergidik, bulu romas ketika berdiri. Di saat yang bersamaan, pintu kamar yang terbuat dari kayu jati yang sudah usang itu berderit. Gadis itu sontak mengangkat wajahnya dan menatap ke arah pintu yang perlahan terbuka dan menunjukkan sosok tampan berwajah Belanda yang berdiri dan hendak masuk ke ruangan. Tetap saja, meski terlihat tampan, pria Belanda berpakaian tentara itu tampak mengerikan di mata Ajeng. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka dan noda darah kering di bajunya. Pria yang sama yang masuk beberapa saat yang lalu membawa senampan daging busuk untuknya. "Kau lagi? Bawa makanan ini menjauh dariku, aku tak butuh." Ajeng menekan suaranya. Ia amat muak dengan kebaikan palsu yang disuguhkan makhluk astral di hadapannya. Pria berambut pirang dengan sorot mata tajam itu menarik salah satu sudut bibirnya, mengulas senyum jahat tanpa ucapan. Ia mendekat dan membelai rambut Ajeng yang berantakan. Ajeng menepis tangan itu, tapi dengan mudah pria itu mencengkram tangannya. Ajeng meringis kesakitan. Tubuh gadis itu ia dorong hingga Ajeng terbaring lemah di atas ranjang yang kotor berdebu dan penuh dengan noda darah. Tubuh gadis itu ia tindih. Ajeng meronta dan berusaha menolak saat pria berwajah tampan itu dengan beringas mendaratkan kecupan demi kecupan di leher Ajeng tanpa ampun. "Lepasin!" Di tengah tangisnya Ajeng berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tubuhnya. Tap! Pria Belanda itu mencengkeram kedua tangan Ajeng yang berulang kali memukul tubuhnya. Kini hanya jarak sekilan, wajah pria itu berada di atas wajah Ajeng. Mata tajamnya menyorot ke dalam mata Ajeng. Dada gadis itu bergemuruh kencang, takut. "Sudah lama aku tak menikmati tubuh indah dari wanita cantik seperti dirimu. Wanita modern yang dengan sukarela masuk ke dalam duniaku dan terjebak di sini. Bersikaplah baik dan kau akan bernasib lebih baik. Menyerahkan dirimu dengan sepenuh hati seperti Nyai yang kini sedang berada di tubuhmu." Ajeng tertegun. Ia tak menyangka pria Belanda ini bisa bicara lembut padanya. Apa ini sebuah jebakan semata? "Aku tak peduli dengan semua tawaranmu. Yang aku mau sekarang pergi dari tempat terkutuk ini dan kembali ke duniaku," teriak Ajeng yang membuat pria itu terkekeh dan semakin mengencangkan cengkraman tangannya. "Gadis bodoh, berharap bisa lepas? Mana mungkin bisa." Plak! Satu tamparan mendarat di wajah Ajeng yang seketika meninggalkan noda kemerahan. Gadis itu semakin tertekan. Perih di wajah tak sebanding dengan perih di hatinya. Bulir bening itu kembali merembes di sudut matanya. Namun, pria itu tak menghiraukan. Dengan kejamnya ia kembali menyibak pakaian yang dikenakan Ajeng hingga bagian dada gadis itu terekspos sempurna, menunjukkan kulit putih bersih tanpa noda yang menggoda. Pria Belanda itu semakin gencar melayangkan kecupan-kecupan penuh hasrat. Teriakan dan makian yang terlontar dari bibir tipis Ajeng tak ia hiraukan. Tenggelam pada nafsunya yang membuncah karena kemolekan tubuh dan paras cantik gadis berdarah Jawa. Sembari menahan perih, Ajeng menutup matanya. Lagi dan lagi, mahkota kewanitaannya merasakan perih yang teramat sangat sakit. Hujaman demi hujaman yang diberikan pria Belanda itu nyaris membuatnya pingsan. Gadis itu lemah tak berdaya, menahan sakit yang teramat sangat. Ia yakin saat ini mahkotanya itu terluka dan mengeluarkan darah. Puas menyalurkan hasratnya, pria bertubuh kekar itu bangkit dan meninggalkan Ajeng begitu saja. Seraya merapikan pakaiannya, ia membiarkan tubuh lemah gadis itu meringkuk dengan tangis yang membanjiri wajahnya. Ajeng benar-benar frustasi. Harapannya kian pupus. Sepertinya ia semakin pasrah. Tak ada kesempatan untuknya pergi ataupun lari dari tempat laknat yang kini mengurungnya. Perlahan Ajeng merapikan kembali pakaiannya yang berantakan, menutup aurat. Tubuhnya yang kian ternoda semakin membuatnya merasa rendah diri. Sesal kian terpatri di ujung hati. Kenapa bisa ia berbuat nista yang membuatnya kini terpuruk dan jatuh dalam lembah iblis, di mana ia kini menjadi pelampiasan nafsu setan-setan yang haus akan hasrat duniawi. "Mama, Ajeng ingin pulang. Ajeng ingin melihat wajah Mama."
Maafkan Ajeng mah, Ajeng sangat menyesal. Lirih kata itu ia ucapkan seiring tangisnya yang berderai, jatuh dengan derasnya. Tuhan, aku tahu aku salah, aku hina. Jika bisa meminta, aku ingin kembali pulang dan bertobat, aku mohon. Dalam tangis dan tubuh yang teramat lemah, Ajeng berusaha bangkit dan menyentuh selangkangannya. Darah yang mengalir deras ia usap dengan telapak tangannya. Mata basahnya menatap nanar cairan merah pekat kental yang keluar dari daerah kewanitaannya. Ia hanya mampu mendesah. Sesak terasa merajai relung jiwanya. Rasanya ia sudah tak sanggup dan ingin mati saja. Tapi ia tak ingin hidup selamanya di tempat menjijikan yang kini mengurungnya. Ia ingin kembali, meski kenyataan itu sulit. Di sisi lain, di kamar Ajeng, tubuh milik Ajeng menggeliat menahan nyeri di perut dan daerah kewanitaannya. Tangan putihnya menyelusur ke daerah paha, merasakan ada yang basah. Matanya yang semula terpejam, perlahan mengerjap dan menatap telapak tangannya yang basah dan juga lengket. Kelopak mata itu melebar, dan bola matanya nyaris keluar saat melihat darah membanjiri paha dan telapak tangannya. Genderuwo sialan, ini pasti ulahmu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah dari Kak Dewi Jambi. Terima kasih Kak Dewi. Teman-teman juga bisa mampir ke akun KBM beliau ya, atau di akun Wattpadnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.